saat yang sama. Chu Yuan yang berdiri di tembok luar kota kekaisaran kerajaan Yingdang menatap punggung Ye Lang. Darahnya mendidih dan dia merasakan kekaguman yang mendalam di hatinya. Seolah-olah itu telah menjadi kenyataan. Perasaan bangga dan terhormat muncul secara spontan. Tuan Taifu adalah penyelamat Chu Agung dan pahlawan besar dunia ini yang mulia. Merupakan suatu kehormatan bagi Chu Agung dan terlebih lagi bagi seluruh dunia bahwa Anda dapat mengabdikan diri kepada guru Taifu yang mulia seperti itu. Ada cahaya di mata pejabat wanita Yuling dan seberkas rambut di dahinya berdiri. Dia mengatukkan kedua pahanya yang kencang dan ramping, dan penyesalan di hatinya menjadi semakin kuat. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Jika dia tidak terlalu malu pada awalnya, bukankah dia akan menjadi selir pahlawan hebat sekarang? Yuling mendekati Ratu Yin Yao yang linglung, sedikit mencondongkan tubuh ke depan sehingga dadanya sejajar dengan dada Ratu Yin Yao dengan ujung hidungnya berkedut. Sepertinya aku bisa mencium aroma Grand Tutor, ding. Chu Yuan putra keberuntungan telah mengembangkan kekaguman yang ekstrim pada host selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai villain takdir plus 50.000. Ding Chu Yuan putra takdir menganggap host sebagai ayah biologisnya selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai villain takdir plus 1000000 ding. Selamat kepada host karena telah membunuh dewa iblis asing dan berhasil menaklukkan putra keberuntungan Chu Yuan. Hadiah sedang dikumpulkan dan dihitung, harap tunggu. Ding selamat kepada host karena mendapatkan kebugaran fisik plus 100. Hadiah serangan kritis selamat kepada host karena mendapatkan kebugaran fisik plus 500. Ding selamat kepada host karena mendapatkan jiwa hati laut plus 10 versi 1 tahun. Hadiah serangan kritis selamat kepada host karena mendapatkan jiwa hati laut plus 10 edisi 10 tahun. Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan sepatu kristal Ratu Elf. Hadiah critical hit selamat kepada host karena telah mendapatkan sepatu kristal Ratu Elf Rock Lipit ultra pendek hijau kaos tanpa lengan rajut hijau gelap. Catatan stocking putih bersih Ratu Elf sudah tersedia. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan potion konstitusi luar biasa versi plus 100. Hadiah critical hit selamat kepada host karena telah mendapatkan extraordinary constitution potion versi plus 500. Catatan 1 setiap botol meningkatkan 100 poin kebugaran fisik. Catatan 2 batas atas pertumbuhan adalah 1000 poin per orang. Catatan 3. Extraordinary versi plus tidak membatasi fisik dasar dan semuanya dapat ditingkatkan di tengah dentingan sistem yang konstan. Serangkaian suara jernih sampai ke telinga Ye Lang. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak? Badan Sui Liuli meletakkan telapak tangannya yang putih dengan lembut di dada Ye Lang. Merasakan darah yang bergejolak di tubuhnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dewa iblis sudah mati tetapi efek samping dari peningkatan kekuatan paksa Ye Lang belum muncul. Dia khawatir sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, jadi saat dewa iblis mati dia dengan cepat mendekati Ye Lang untuk memeriksa kondisi fisiknya. Ini tidak serius. Kemungkinan besar batas waktu belum kedaluarsa dan efek negatif dari peningkatan kekuatan secara paksa belum terungkap. Ye Lang untuk sementara waktu mengesampingkan masalah sistem. Adapun dampak negatif dari kombinasi 5 elemen yang memaksa sistem untuk macet. Ada atau tidaknya itu adalah masalah besar. Tetapi karena Sui Liuli bertanya, saya tentu saja harus menjawab ya. Apa yang kamu diskusikan dengan dewa iblis alien saat kamu memasang penghalang khusus di kepalanya? Mengapa kamu membunuhnya tepat setelah kamu membuka penghalang itu? Sui Liuli memiliki kebingungan di matanya dan bertanya dengan mendesak. Dia tidak bisa mengerti mengapa dewa iblis alien dengan fisik yang kuat bisa dibunuh dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak rasional. Ye Lang memeluk pinggang ramping Sui Liuli dan bisa merasakan sedikit penolakannya. Bagaimanapun, bukan hanya Huo Liuli dan gadis-gadis lainnya yang menonton, bahkan Luo Qingyu dan 7 kakak perempuan lainnya memusatkan perhatian mereka di sini. Mengingat keadaan pikiran Sui Liuli dan Liuli yang identik dingin dan acuh tak acuh, sulit untuk menahan tatapan yang membara seperti itu. Dia tidak terlalu banyak mengeluh dan hanya memeluk Sui Liuli di lengannya, merasakan kehangatannya seperti air dan menjelaskan bukan apa-apa. Saya baru saja menemukan beberapa rahasia kecil dari dewa iblis alien dan mengendalikan hidup dan matinya. Orang itu ketakutan dan ingin menjadi pesuruhku untuk bertarung bersamaku melawan krisis yang akan dihadapi Blue Star. Apakah dewa iblis benar-benar mengatakan itu? Sui Liuli semakin terkejut. Karena punya ide ini, mengapa kita masih ingin membunuhnya? Apapun yang terjadi, kekuatan mereka sangat hebat, bahkan bagi kita sekarang kita hanya bisa bersaing dengan mereka dengan mengandalkan peningkatan teknik rahasia meskipun niatnya jahat. Bukankah kamu memegang rahasia hidup dan matinya di tanganmu? Jika kita bisa menaklukkannya itu akan sangat membantu dan akan meringankan banyak tekanan. Mengapa kita harus membunuhnya? Sui Liuli sedikit kesal. Bahkan iblis alien saja sangat sulit untuk dihadapi, jadi kesulitan yang dihadapi oleh Blue Star pasti akan lebih sulit lagi. Jika dia bisa mengendalikan dewa iblis alien, itu akan sangat mengurangi tekanan Ye Lang. Meskipun dia sangat tidak puas dengan perilaku Ye Lang, dia tidak terlalu menyalahkannya. Tapi aku merasa semakin kesal. Dia menyesal karena dia tidak cukup kuat, dan bahkan pada saat kritis ini, dia masih harus peduli tentang hidup dan mati dewa iblis alien.
Saya sudah mempertimbangkan ide Anda sebelumnya. Lagi pula, itu adalah dewa iblis asing. Saya mengendalikan jantung iblis. Itu hanyalah seekor anjing di depan saya. Ia akan menggigit siapapun yang saya suruh gigit. Tapi sebelumnya, ilusi yang diciptakannya terlalu nyata, sangat nyata, sehingga saya pikir Anda benar-benar dibunuh olehnya dan saya sangat marah. Ketika saya memikirkan adegan itu, apalagi dewa iblis, bahkan jika kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, saya pasti tidak akan membiarkannya mengotori mata saya di depan saya. Ketika aku melihatnya, aku akan terus-menerus mengingat adegan berada di dunia fantasi. Tidak peduli apa, aku tidak bisa menerimanya. Yelang mengerutkan kening, matanya yang dalam dipenuhi amarah. Sepertinya dia mengucapkan kata-kata manis tetapi sebenarnya itu adalah pikiran sejatinya. Untuk menjadi penjahat, kamu harus bebas dan tidak terkekang. Mengapa kamu harus membuat dirimu tidak bahagia hanya untuk merekrut dewa iblis yang aneh? Sama seperti Chu Yuan, kehadirannya hanya membuat Yelang bahagia, jadi mengapa dia tidak membunuhnya? Jika itu saudara ipar saya Van Zakenzit belum lagi rumput di kuburan bahkan kotoran dari anjing mastif Tibet pun sudah lapuk menjadi lumpur. Aku mengerti, Sui Liuli bergumam pelan dalam hatinya memandang profil Yelang dengan kelembutan dan cinta yang tak berkesudahan di matanya. Jika itu dirinya jika ada kesempatan seperti itu dia pasti tidak akan memberi iblis alien itu kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak berani membayangkan bahwa perasaan Yelang padanya sebenarnya tidak kalah dengan perasaan di hatinya. Aku tahu betul siksaan yang kurasakan selama kau pergi Sui Liuli. Yang hanya setengah langkah lagi menjadi dewa bela diri merasakan hal yang sama. Dia tiba-tiba merasa tidak berdaya dan ambruk di pelukan Yelang. Perjuangan lemah dari sebelumnya menghilang sepenuhnya. Dan dia bahkan merasa sedikit kesal karena Yelang tidak memeluknya cukup erat, dan jarak di antara mereka tidak cukup dekat. Sui Liuli tidak bisa menjelaskan emosi rumit ini, dia hanya mengembara tanpa henti, ingin dekat dengan Yelang tanpa henti. Dewa iblis alien sudah mati, dan musuh dari Blood Plane telah terbunuh. Pujian terbesar diberikan kepada Yelang. Mulai sekarang, Yelang akan menjadi tokoh utama di alam Ki dan darah. Yelang dapat memobilisasi kekuatan tempur ras apapun di alam Ki dan darah sesuka hati. Kalian belasan orang, cepat beritahu ras lain. Jika ada yang tidak patuh, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ketika Huo Liuli melihat Sui Liuli dan Yelang begitu mesra satu sama lain, kobaran api tak berujung muncul dari belakang mereka, dan dia dengan marah berteriak pada Lin Zhen dan yang lainnya yang berada di tingkat kaisar bela diri. Gelombang panas yang bergulung menerjang ke arah selusin orang menyebabkan bahkan mereka yang berada di tingkat kaisar bela diri gemetar seluruh tubuh. Huo Liuli memiliki temperamen yang panas dan tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Yelang memecahkan masalah besar bagi Qi dan Blood Plane, jadi tentu saja dia harus mendapatkan sesuatu. Sudah sewajarnya dia ditetapkan sebagai penguasa pesawat. Dia tidak memberi Lin Zhen dan yang lainnya kesempatan untuk memilih, baik patuh atau mati. Bab 1110. 3 hal setelah membunuh Dewa Iblis, aku akan menerima perintahmu. Lin Zhen dan 3 kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya semua berlutut dengan satu lutut menghadap ke arah Huo Liuli mengepalkan tinju mereka dan mengangkatnya di atas kepala mereka tanpa ragu-ragu. Kali ini iblis asing menyerbu bidang Qi dan darah jika bukan karena intervensi Liuli, jika bukan karena Grand Tutor yang akhirnya membunuh Dewa Iblis asing. Belum lagi kehidupan mereka, bahkan seluruh dunia ini akan ditempati oleh iblis alien. Daripada menjadi makanan bagi iblis, lebih baik menjadi pengikut Grand Tutor. Meskipun kedengarannya tidak terlalu elegan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu sebenarnya bergantung pada pendukung hebat Grand Tutor. Jika ada musuh lagi di masa depan, alam Qi dan darah tidak hanya akan bergantung pada 3 kaisar bela diri tingkat tinggi ini yang tampak lemah dan sendirian. Ketiga kaisar bela diri tingkat tinggi melihat sekeliling, dan lebih dari selusin kaisar bela diri memahami arti dari tatapan mereka, dan kemudian bubar dan bergegas ke segala arah alam Qi dan darah untuk memberitahu banyak ras tentang peristiwa penting pendirian penguasa baru alam Qi dan darah. Setelah bola lampu pergi, Luo Qingyu dan 7 saudara perempuan lainnya, termasuk Huo Liuli, Mu Liuli, Jin Liuli, dan Tu Liuli, semuanya bergerak menuju Yelang. Rasanya seperti sepotong besi bertemu dengan magnet yang terus bergerak mendekat Master 57 kamu sekarang +1 apa yang terjadi +1. Ketujuh saudari itu menatap kelima Liuli yang semuanya tampak identik jika bukan karena perbedaan yang jelas pada warna rambut dan pakaian bahkan mereka, para murid yang telah hidup bersama mereka siang dan malam. Tidak akan bisa melihat perbedaannya. Ini adalah tubuh dari 5 elemen yang diciptakan oleh metode 5 elemen abadi. Kepribadiannya dipengaruhi oleh atribut yang berbeda, jadi akan ada beberapa perbedaan. Tetapi tidak diragukan lagi dia adalah tuanmu. Mu Liuli memiliki rambut hijau tua panjang yang berkibar tertiup angin. Dia melihat dengan lembut ke arah 7 muridnya dan mulai menjelaskan dengan suara lembut dan tenang. Senyumnya seperti angin musim semi yang hangat di bulan Maret yang berhembus di wajahmu, membuatmu tanpa sadar menurunkan kewaspadaan dan mencium aroma samar rerumputan dan pepohonan yang menembus hatimu. Atribut kayu mengendalikan vitalitas semua benda, penuh dengan vitalitas, dan semua benda seperti angin musim semi. Ciri utamanya adalah kepribadian yang lembut. Elemen tanah membuat mereka tebal dan jujur, seperti para kurcaci yang bergegas maju tanpa peduli hidup atau mati ketika darah mengalir ke kepala mereka. Karakter utama mereka adalah sederhana dan jujur. Atribut airnya persis sama dengan tubuh asli Master. Saya tidak bisa melihat perbedaannya saat ini. Ning Qian mengerucutkan bibirnya dan menggunakan jari-jarinya yang lentik untuk menggerakkan bibirnya yang kemerahan.
Dia melihat bola balik kelima Liuli. Dan kemudian menatap Jin Liuli. Jin Liuli tidak mengatakan apa-apa dan membunuh dengan tegas. Saudari kedua bertindak seperti murid terakhir Jin Liuli. Atribut api memiliki kepribadian yang meledak-ledak dan temperamen yang buruk. Jika dia tidak setuju dengan sesuatu, dia akan meledak dengan bola api raksasa. Inilah perbedaan terbesar dari kepribadian guru yang tenang dan terkendali seperti aslinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa guru, yang begitu tenang dan terkendali, ternyata memiliki kepribadian yang begitu kasar yang tersembunyi di dalam dirinya. Aku hampir tertipu selama bertahun-tahun. Di tengah udara santap, suasana di antara kerumunan sedikit membeku. Duan Mulan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, menjernitkan dahi sedikit dan diam-diam mundur ke belakang kerumunan. Api tanpa akar. Huo Liuli mengangkat tangannya dan bola api mengambang melesat ke arah Ning Qianqian, langsung menyelimuti bagian bawah tubuhnya dengan api tanpa akar. Guru, Ning Qianqian meratap berguling-guling dengan liar di udara dan memohon ampun. Guru, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku, kali ini pengkhianat. Ada api yang berkobar di mata Huo Liuli, tetapi dia tidak menghentikan Luo Qingyu dan 6 saudari lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Berusaha memadamkan api di tubuh bagian bawah Ning Qianqian. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menghentikan kobaran api itu. Setelah terbakar oleh api setidaknya selama 10 napas, ratapan Ning Qianqian secara bertahap melemah. Dia berbaring di udara, matanya terpejam rapat dan sedikit terbuka, bergumam dengan terkejut, "Hei, kenapa api ini terasa agak salah?" Api tanpa akar tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh. Itu hanya akan mengikis sedikit kotoran di permukaan tubuh dan membakar beberapa rambut paling banyak. Tidak peduli apa, Huo Liuli adalah karakter yang ada di tubuh asli dan poin dasarnya tidak akan berubah. Bagaimanapun juga, dia adalah tuanmu. Bagaimana mungkin dia benar-benar membunuhnya? Sui Liuli berjalan keluar dari pelukan Ye Lang dengan tenang, berbicara dengan tenang dan menjelaskan perlahan. "Oh, begitu rupanya aku sudah ketakutan." Setengah mati Ning Qianqian buru-buru berdiri dan dengan tenang merapikan rok hijaunya yang kusut. Wajahnya begitu tenang dan tenteram seolah-olah orang yang baru saja meratap adalah orang lain. "Api masih menyala meskipun pakaianmu tidak rusak. Sebagian rambutmu di permukaan tubuhmu, bahkan bulu tubuhmu, telah terbakar. Apa kamu tidak khawatir terbakar sama sekali?" Xiao Bingbing menyodok bahu Ning Qianqian yang tidak terbakar dan mengingatkannya dengan curiga, "Aku adalah peri medis kecil yang hebat. Dengan kulit seputih es dan tulang sehalus jade, bagaimana mungkin aku memiliki bulu tubuh, sesuatu yang hanya dimiliki pria kasar? Kualitas rambut, aku mengerti maksudmu. Tapi aku tidak tahu berapa tahun yang lalu peri medis kecil sudah menjadi botak. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun di sana. Mengapa kamu khawatir tentang apakah itu buram atau tidak?" Ning Qianqian memasang tampang mengejek di wajahnya. Dan berpikir dalam hati bahwa tuannya dengan atribut api sama seperti ini pengkhianat. Huo Liuli berteriak dengan marah dengan amarah membara di matanya. "Cukup sudah, Qianqian memang selalu seperti ini, seolah ada yang kurang di otaknya. Bahkan jika aku tidak tahu beberapa etiket. Kau mengajariku bagaimana melakukannya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menunjuk-nunjuk di sini?" Sui Liuli sedikit marah dan berbicara untuk membela Ning Qianqian. Apakah kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Huo Liuli memalingkan muka dan bertemu mata Sui Liuli. Sebuah busur listrik melonjak di tempat mata mereka bertemu. Balas dendam, kedua wanita itu. Yang sudah tidak cocok menjadi semakin bermusuhan satu sama lain setelah provokasi Sui Liuli sebelumnya yang memonopoli Ye Lang. Sepertinya perang akan segera pecah. Ye Lang melambaikan tangannya dengan wajah sedikit pucat dan memarahi dengan dingin, "Berhenti membuat masalah di sini. Jika ada apa-apa, mari kita bicarakan setelah akibat dari iblis alien selesai. Jangan berkelahi dengan orang-orangmu sendiri di depan begitu banyak orang dan mempermalukan dirimu sendiri." Ye Lang. Sui Liuli menangkap kelelahan yang mendalam di mata Huo Liuli sekilas dan berbicara dengan gugup. Permusuhannya terhadap Huo Liuli menghilang dalam sekejap. "Aku baik-baik saja, hanya perlu istirahat sebentar," jawab Ye Lang singkat, lalu berbalik dan terbang menuju arah kota kekaisaran kerajaan Yingdang. Bahkan tanpa melihat Ratu Yin Yao dan Cu Yuan di tembok kota, dia langsung masuk ke penginapan yang belum runtuh dan menahan napasnya. Biarkan area itu jatuh ke dalam keheningan abadi, efek samping dari peningkatan kekuatan secara paksa ada di sini tentu saja. Sebelumnya, kekuatan Ye Lang hanya setingkat kaisar bela diri tingkat tinggi. Tetapi setelah mengalami serangan di dalam penghalang, dia tiba-tiba menembus ke tingkat di mana dia bisa membunuh dewa iblis asing. Peningkatan kekuatan tempur yang drastis seperti itu sulit ditahan bahkan untuk fisik khusus Ye Lang. Saya tidak tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk menekannya kali ini. Duan Mulan berhati-hati dan teliti, dan sudah menebak situasi Ye Lang, dan mengungkapkan kekhawatirannya. "Jangan khawatir. Saya memiliki Fountain of Life milik para elf, bahkan jika ada luka yang mengancam jiwa, mereka dapat disembuhkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kami berlima di sini dapat bekerja sama untuk menekannya." Mu Liuli melihat dan 5 Liuli dengan atribut berbeda berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang menuju penginapan tempat Ye Lang menginap. Bab 1111 Tu Liuli. Aku tidak punya pilihan. Ding Host telah mengambil ramuan kebugaran fisik luar biasa versi plus. Selamat kepada host karena mendapatkan kebugaran fisik plus 100 Ding. Host telah mengambil ramuan kebugaran fisik luar biasa versi plus. Selamat kepada host karena mendapatkan kebugaran fisik plus 1002. Ding.
Tuan rumah telah mengambil ramuan kebugaran fisik luar biasa versi plus. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kebugaran fisik plus 10010 di dalam penginapan Yelang. Dengan kulit kemerahan meminum botol demi botol ramuan konstitusi luar biasa versi plus dan berbaring santai di ranjang besar yang lembut pemerintah sistem. Buka panel-panel sistem karakter, Yelang usia 26 konstitusi 7750 catatan 16.000 poin kebugaran fisik dasar bisa dikalikan 2. Catatan 2250 poin peningkatan kemampuan pernapasan dapat digandakan catatan 3500 berasal dari faktor eksternal buahnya ditingkatkan dan tidak dapat digandakan. Pesona, 99 nilai penjahat takdir 20 juta penyelesaian telah dilakukan setelah menaklukkan putra keberuntungan Cuyuan. Keterampilan seni naga surgawi 9 putaran ke-7 meningkatkan kekuatan sebesar 16. 5 dan dibutuhkan 50 juta poin Destiny Feline untuk meningkatkan ke teknik pernapasan tubuh ilahi yang murni putaran ke-8. Tai Chi teknik pernapasan matahari tingkat dewa pengguna teknik pernapasan dapat meningkatkan fisik sebesar plus 5 per hari mengabaikan batas atas dan teknik 5 elemen abadi. Afinitas keterampilan LV10 Afinitas grup plus 100 keterampilan piano tingkat dewa seni teh tingkat dewa. Kaligrafi tingkat dewa penyamaran tingkat dewa kemahiran senjata api tingkat dewa persepsi bahaya tingkat dewa. Keterampilan medis tingkat dewa keterampilan menyanyi tingkat dewa keterampilan bermain gitar tingkat dewa pemblokiran informasi tingkat dewa. Warna persenjataan lokal mendominasi tubuh emas abadi catatan ditingkatkan bidang roh jahat dapat ditingkatkan peningkatan nilai penjahat takdir pasif mal. Pembukaan. Pusat lotere buka setiap lotere menghabiskan 10.000 poin penjahat takdir. Ransel System Halberd of the Planets versi lengkap pil pembersih sumsum plus 999 pil kecantikan plus 999 album foto BBQ yang robek. Album foto mesbay yang kotor silikon moon intercos baby milik Sister Hui plus 1 ditusuk 3 kali tas sendawa anak manusia plus 40 baru. I Speak Love edisi spesial edisi foto buah memori plus 68 rok peri warna-warni plus 5 teratai salju Tianshan plus 857. 5 konstitusi plus 10 ramuan plus 999 konstitusi plus 10 versi upgrade ramuan plus 999 ramuan konstitusi yang ditingkatkan plus 999 batas atas konstitusi 2000 poin. Jimat petir plus 450 jimat api plus 230 pedang pembasmi iblis plus 3 ramuan konstitusi luar biasa plus 265 batas atas konstitusi 3000 poin. Ramuan konstitusi luar biasa plus versi plus 495 hati jiwa laut plus 10 edisi 10 tahun set Ratu Elf plus 1. 20 juta nilai penjahat takdir sepertinya agak rendah, tetapi Cuyuan telah menyediakan cukup banyak sebelumnya jadi kita tidak boleh terlalu serakah. Setelah Yelang melihat sekilas nilai penjahat takdir, dia fokus pada kolom kebugaran fisik 7.750 poin konstitusi yang mana 6.250 poin dapat dikalikan. Dengan kata lain, dengan penggandaan putaran ke-7 dari 9 putaran seni naga surgawi dan bantuan buahnya. Kekuatan tempurnya dapat dikerahkan hingga 105.000 poin, yang telah melampaui alam dewa bela diri terukur dari bidang ki dan darah. Bahkan jika dia tidak menghabiskan nilai penjahat takdirnya untuk memaksa kelima elemen bergabung menjadi satu, Dewa Iblis pasti akan mendapat 2 tamparan keras di wajah jika dia berdiri di depannya saat ini. Kebugaran fisiknya telah menembus angka 100.000 yang sedikit meringankan beban batu besar yang menekan hati Yelang. Bahkan jika bintang biru akan menghadapi malapetaka dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia akan dapat memberikan perlawanan. Setidaknya selama kamu bisa melindungi orang-orang di sekitarmu, tidak akan ada masalah besar. Terlebih lagi 9 transformasi naga surgawi ini hanya kekurangan 30 juta nilai penjahat takdir untuk ditingkatkan lagi. Saat itu akan berlipat ganda sebanyak 1. 5 kali berdasarkan 100.000 sebagai dasar bonus kekuatan tempur yang dibawanya akan sangat mengerikan. Masalah dengan Dewa Iblis sudah selesai begitu efek dari metode 5 elemen abadi liuli habis, saatnya untuk kembali ke bintang biru. Yelang bersandar di bantal memikirkan wajah-wajah cerah dan cantik itu, matanya penuh antisipasi. Tiba-tiba, medan roh jahat di luar rumah diserang. Yelang merasakan sesuatu yang tidak biasa dan melihat keluar kotak. Tidak, penghalang khusus ini sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan bumiku, sulit untuk menembusnya. Kamu tidak bisa begitu saja membuka tubuh sejati bumi dan secara paksa menerobos penghalang ini, kan? Jika Yelang terluka, aku akan tercabik-cabik dan aku tidak akan pernah bisa melepaskannya. Tuliuli hanya berpura-pura meninju medan roh jahat beberapa kali kemudian menarik kembali tinjunya mengerutkan kening dan ada kecemasan di matanya. Yelang dan Sui Liuli sebelumnya mengatakan bahwa peningkatan kekuatannya adalah hasil dari integrasi paksa metode 5 elemen abadi. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan sangat besar sehingga sulit dipercaya bahkan jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pertumbuhan besar ini pasti akan membawa reaksi yang sangat kuat setelahnya. Yelang dapat menggunakan 5 elemen untuk membunuh Dewa Iblis asing, tetapi dia mungkin juga kehilangan nyawanya Huo Liuli.
Yang bergegas ke sini bahkan lebih cemas, dia bahkan tidak melihat Ye Lang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mata Mu Liuli tampak serius. Dia mengangkat tangannya, dan bola cairan dari mata air kehidupan melonjak di atas telapak tangannya. Setelah 5 elemen bergabung menjadi satu, itu pasti akan menyebabkan 5 elemen tubuh runtuh. Ini bukan cedera fisik, bahkan jika aku memiliki mata air kehidupan dan teratai salju Tianxian 1000 tahun, sulit untuk memperbaikinya. Untuk menyembuhkan umpan balik negatif yang disebabkan oleh gangguan 5 elemen, kita perlu dengan sengaja membimbingnya dengan tubuh 5 elemen murni kita. Hanya dengan cara ini kelima elemen yang tidak teratur dapat diposisikan ulang dan diselesaikan sehingga terhindar dari kehancuran. Api Liuli terlalu keras, emas Liuli terlalu membunuh. Dan bumi Liuli terlalu jujur. Mustahil bagi mereka untuk menempati posisi dominan. Aku tidak cukup tenang, begitu aku mendekati Ye Lang. Aku pasti akan dikendalikan olehnya dan kemungkinan besar akan ditelan oleh serangan balik. Di antara kami berlima, hanya Sui Liuli yang paling tenang dan kalem, dan dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk menstabilkan tubuh Ye Lang yang tidak teratur. Setelah mengatakan itu, 4 Liuli lainnya melihat ke arah Sui Liuli dengan tatapan bertanya. Apa maksudmu? Aku tahu apa yang Ye Lang katakan padaku sebelumnya. Tidak akan ada masalah besar dengan tubuhnya dalam jangka pendek. Aku sudah memeriksanya sebelumnya dan tidak ada yang abnormal. Jika dia dalam bahaya, aku tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawaku. Tapi kita bahkan tidak tahu bagaimana situasi Ye Lang sekarang, dan kau baru saja mendorongku keluar. Bukannya tidak mungkin, tapi waktu dan tempatnya terlalu terburu-buru. Jika aku tahu tentang ini dan merasa kesal, apa yang harus kulakukan? Sui Liuli mengerutkan kening dan menjelaskan dengan sabar. Bukannya dia tidak mau, tapi bagaimana dia bisa menghentikan 4 orang dengan atribut berbeda untuk menguping di luar? Jika sesuatu seperti itu benar-benar terjadi, akan menjadi pertanyaan besar apakah tubuhnya yang memiliki atribut air dapat tetap stabil. Kemarahan Huo Liuli meningkat. Mengapa kamu berbicara omong kosong sebanyak ini? Jin Liuli mengangkat pedang emas di tangannya. Apakah kamu menolak? Mu Liuli dengan bijaksana mencoba menengahi. Kehendak penguasa secara alami harus diputuskan oleh kami berlima. Mari kita memilih agar adil. Swish, swish, swish. Wood Liuli, Gold Liuli, dan Fire Liuli dengan cepat mengangkat lengan putih mereka. Sui Liuli tampak tidak senang dan bersama dengan 3 Liuli lainnya dengan atribut berbeda, mereka melihat ke arah Tu Liuli. Gurgel. Tu Liuli menelan ludah dengan gugup, memainkan ujung rok kakinya dengan kedua tangan kecilnya. Kadang-kadang dia menatap Sui Liuli, dan kadang-kadang dia menunduk sehingga dia tidak bisa melihat sepatu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan mengangkat lengan putihnya, menatap Sui Liuli dengan rasa bersalah, dan dengan susah payah menjelaskan. Setiap orang memiliki hak untuk memilih, aku juga ingin menghormati pilihanmu, tetapi ada 3 dari mereka dan aku tidak punya pilihan. Bab 1112 Kekacauan 5. Kamu mata Sui Liuli dipenuhi amarah, dan tatapan yang dia berikan pada Tu Liuli penuh dengan kekecewaan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang masih kamu bicarakan? Pemungutan suara adalah 4 lawan 1. Jika kamu tidak masuk, kamu akan mempertaruhkan nyawa Ye Lang. Huo Liuli mendesak dengan tidak sabar. Jika bukan karena analisis Mu Liuli, akan sangat tepat untuk menggunakan nada lembut Sui Liuli untuk menengahi. Tidak peduli apapun, dia tidak akan membiarkan Sui Liuli masuk sendirian. Namun meskipun dia tidak bersedia dan semakin cemas, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa atributnya tidak cocok untuk harmoni. Jika mereka terlalu dekat, itu hanya akan membuat 5 elemen Ye Lang yang tidak teratur menjadi lebih gelisah. Apa yang kamu ragukan? Jika Ye Lang baik-baik saja, maka kamu tentu saja tidak perlu membayar apapun. Jin Liuli menggunakan telapak tangannya untuk menyentuh penghalang itu dengan ringan dan berkata dengan terkejut, penghalang itu sudah tidak ada lagi. Oh, tidak, sesuatu telah terjadi pada tubuh Ye Lang, bahkan penghalang yang memisahkan kita tidak dapat dipertahankan. Begitu kata-kata itu diucapkan, Sui Liuli berubah menjadi aliran air yang lembut dan masuk ke dalam kotak. Jin Liuli dan wanita lainnya ingin mengikuti dari dekat, tetapi mereka menemukan bahwa penghalang yang baru saja menghilang muncul kembali kali ini. Semua tergantung pada koordinasi Sui Liuli. Elemen 5 Ye Lang tidak seimbang dan bahkan penghalangnya berkedip-kedip, dia pasti menderita pukulan serius. Aku terisolasi oleh penghalang ini, aku tidak bisa melihat atau mendengar apapun, ini sangat membuat frustrasi. Aku akan menembus penghalang ini dengan satu pedang. Mungkinkah Ye Lang sengaja membuka penghalang tadi untuk membiarkan Sui Liuli masuk? Tu Liuli tiba-tiba berbicara dan kemudian menatap ketiga Liuli emas, api, dan kayu dengan penuh harap. Melihat wajah ketiga orang itu berangsur-angsur menjadi tidak senang, dia buru-buru menjelaskan dengan canggung, aku hanya mengatakannya dengan santai, jangan dianggap serius. Dalam kotak, Sui Liuli yang telah berubah menjadi aliran air dan diam-diam menyelinap masuk baru saja berubah menjadi tubuh. Kemudian sesosok tubuh yang panas bergegas ke arahnya dan mendekatinya. Merobeknya, gaun istana biru langit hancur total dalam sekejap. Sui Liuli memiliki rambut biru langit panjang yang bergoyang tertiup angin di belakangnya. Dia menatap Ye Lang dengan kaget, yang matanya merah padam. Semangat pemberontak yang baru saja muncul di hatinya. Ketika dia melihat mata merahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan menutup mata indahnya, siap membiarkan Ye Lang memperlakukannya sesuka hatinya. Maaf. Ye Lang mengulurkan satu tangan, yang digenggam erat oleh tangan lainnya. Dia berhenti di udara, wajahnya menunjukkan ekspresi garang. Mata penuh rasa sakit, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan sekuat tenaga, kecemasan di tubuhku seperti bola api yang terus menyala. Aku tidak bisa menahannya. Jadi aku kehilangan akal sehatku sesaat dan membuatmu takut.
Yelang menundukkan kepalanya dan memeluk dirinya erat-erat dengan kedua tangannya. Dia melirik dengan santai dan melihat sosok anggun Liuli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu serius? Liuli tidak peduli apakah dia mengenakan pakaian atau tidak. Dia berjalan maju dengan gugup dan meletakkan tangannya di bahu Yelang, ingin memeriksa kondisi tubuh Yelang. Namun sebelum air dapat menembus, api yang membara keluar dari tubuh Yelang, menguapkan aliran air kecil dalam sekejap. Sui Liuli mundur sedikit. Lidah api keluar dari bahu Yelang dan menyerangnya, tetapi dengan mudah dipadamkan. Dia mengerutkan kening, matanya yang indah dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dan berkata dengan khawatir 5 elemennya tidak teratur jika kamu terus seperti tubuhmu akan runtuh. Ini bisa menjadi reaksi jangka pendek. Reaksi ini datang dalam gelombang kadang kuat kadang lemah begitu ditekan paksa, tidak akan ada lagi tanda-tanda. Bagaimanapun, dia mampu maju secara paksa dari kaisar bela diri tingkat tinggi ke alam dewa bela diri dan bahkan mampu membunuh iblis alien. Tingkat reaksi seperti ini juga masuk akal. Yelang menghela napas dalam-dalam, menatap Sui Liuli dan ingin melanjutkan penjelasan. Namun, hanya dengan sedikit lirikan, dia melihat tubuh lembut Sui Liuli yang seolah telah mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Seketika, dia menundukkan kepalanya kesakitan dan membungkuk. Sui Liuli menunduk dan melihat semuanya pucat dan pipinya sedikit merah. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mengangkat tirai air biru langit, menjalin gaun istana biru langit yang baru. Namun sebelum dia bisa meminta Yelang untuk mengangkat kepalanya, gelombang panas lain datang dari atas tubuh Yelang, membakar gaun istananya yang kental menjadi kabut putih dalam sekejap. Gelombang panas dari tubuhmu terlalu kuat, bahkan rok panjangku yang kental pun tidak bisa bertahan lama. Bagaimana kalau aku pergi mencari Liuli dan melihat apakah mata air kehidupannya bisa membantumu? Sui Liuli sedikit bingung, aku baru saja mengenakan rok panjang. Tetapi rasa malu belum hilang ketika muncul lagi. Sungguh tak berdaya. Efek mata air kehidupan paling banter mirip dengan teratai salju Tianshan 1000 tahun. Bahkan teratai salju pun tidak berpengaruh. Apalagi air mancur kehidupan, api di dalam diriku berkobar dan aku tidak bisa mengendalikannya. Jika rok panjang yang ditenun oleh air tidak dapat dipertahankan, rok yang kau pakai di sini seharusnya tidak dibakar menjadi abu. Yelang berbalik, lalu melambaikan tangannya. Di ranjang yang lembut, sepasang stoking ratu peri putih bersih. Sepasang sepatu kristal hijau tua, rok lipit ultra pendek hijau, dan belly band rajut sling hijau tua tiba-tiba muncul. Setelan Ratu Elf sekarang tersedia. Tidak ada tujuan lain, aku hanya merasa jika Sui Liuli tidak mengenakan pakaian, dia mungkin merasa sedikit kedinginan di kota kekaisaran Yingdang, Kingdom yang sunyi ini. Tidak peduli apa, Sui Liuli juga merupakan atribut dari Liuli itu sendiri, dan merupakan yang paling mirip. Bagaimana bisa Yelang tega membiarkannya benar-benar membeku? Tampilan di mata indah Sui Liuli sedikit redup. Dia melihat tempat tidur, lalu ke Yelang yang membungkuk dan menutupi perutnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan mengenakan setelan Ratu Elf. Meskipun pakaiannya agak terbuka, setidaknya mereka bisa menutupi sehingga dia tidak harus berdiri begitu terbuka di depan Yelang. Tidak peduli seberapa tenangnya dia tidak tahan dengan lirikan Yelang sesekali padanya. Sui Liuli dengan cepat mengenakan setelan Ratu Elf, membungkus satu kaki dengan stoking putih bersih dan memakai sepatu kristal, dan meletakkan kaki lainnya di tepi tempat tidur. Dia meletakkan ibu jarinya di bagian dalam stoking putih bersih dan perlahan menggulungnya ke atas dengan jari telunjuknya. Liuli, aku merasa seperti api di tubuhku akan meledak. Sakit sekali. Yelang terhuyung kesakitan, tangannya menopang tepi ranjang, butiran keringat menetes dari dahinya dan menetes ke bawah. Wajahnya penuh dengan keganasan, seolah-olah dia berada di lautan api dan pedang. Sui Liuli melangkah maju dengan gugup dan menopang tubuh Yelang. Saat kulitnya menyentuh Yelang, terdengar suara mendesis, seolah-olah menempel pada kompor tembaga panas. Tetapi meskipun begitu, dia tidak melepaskannya. Tapi menggigit bibirnya dan bergumam dengan lembut, aku adalah pemilik unsur air relatif lembut. Jika aku membantumu, aku sampai batas tertentu dapat memperbaiki 5 elemen yang tidak teratur di tubuhmu, desis. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sui Liuli tidak bisa menahan diri untuk menegang dan menarik napas. Bab 1113 5 elemen bersatu Liuli muncul. Sepatu kristal Ratu Elf juga dikenal sebagai sepatu hak tinggi Ratu Elf. Dia berpikiran sempit dan ingin lebih tinggi dari langit. Hak setinggi 7 cm itu mengarah lurus ke langit dan berguncang dari waktu ke waktu seperti orang provokatif yang melambaikan jarinya. Dia sangat arogan dan sikapnya sangat mendominasi dengan suara gemuruh yang keras, kesombongan Hentiangau tiba-tiba melemah dan dia hanya bisa menginjak tanah dengan patuh. Bengkung rajutan Ratu Elf disulam dengan gunung, sungai, dan pepohonan yang tampak hidup, yang penuh vitalitas. Teknik merajutnya sangat cerdik sehingga saya bertanya-tanya master mana yang membuatnya. Broket yang dipasang di atas tempat tidur yang lembut sangat kontras dengan bebek mandarin rajutan di kasur. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Ding selamat kepada host karena telah mengambil gadis takdir air. Ding selamat kepada host karena telah menaklukkan Liuli. Gadis takdir, selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 85000000. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1002. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1003. Ding.
Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000192 hari berlalu, seperti air yang tergelincir di antara jari-jari, tidak dapat ditangkap. Bahkan jika kau menangkapnya, ini bukan waktunya. Bang Liuli mengangkat tangannya dan menepis telapak tangan yang diletakkan Yelang di depan dadanya. Dia mengerutkan kening. Wajahnya muram dan bertanya dengan dingin, kau jelas tidak memiliki ketidakseimbangan 5 elemen sebelumnya. Apakah semuanya hanya kebohongan yang kau buat-buat? Sejak waktu yang tidak diketahui, rambut biru laut panjang Sui Liuli digantikan oleh rambut hitam. Saat ini, rambut itu menyebar di tempat tidur yang lembut seperti air terjun. Berkibar turun setiap untai berkilau dan mengkilap Liuli menutupi tubuhnya yang anggun dengan kasur menatap atap kuno. Mata indahnya tidak menunjukkan emosi, hanya kebingungan. Jika kamu sedikit tenang kamu bisa memikirkannya, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia. Kebetulan sekali atribut api meledak yang akan membakar pakaian yang ditenun oleh aliran air dan pada saat ini. Yelang kebetulan mengenakan jenis pakaian yang memalukan untuk dipakai. Jika itu tidak disengaja, tidak akan ada begitu banyak kebetulan. Yelang memutar lehernya yang sakit dan memadamkan puntung rokok yang menyala di asbak di samping tempat tidur. Aku menghela nafas dalam hati, apakah ini disengaja? Tentu saja itu disengaja. Alam roh jahat akan menghalangi suara-suara di dalam agar tidak bocor keluar, tetapi suara-suara dari dunia luar masih bisa mencapai telinganya. Dia mendengar semua yang dibicarakan dan diputuskan oleh kelima Liuli di luar penghalang. Sui Liuli ditawarkan untuk membantunya menyelaraskan kelima elemen yang tidak teratur, jika tidak, dia tidak akan diizinkan masuk. Apa bedanya dengan menjadi idiot? Namun, dia tidak menyangka bahwa batas waktu metode 5 elemen abadi telah kedaluarsa sebelum Sui Liuli berhasil menyelaraskan kelima elemen untuknya. Bagaimana mengatakannya, ketika metode 5 elemen abadi dilakukan, atribut yang berbeda akan tetap bersama dan setelah beberapa waktu damai, konflik akan muncul. Tetapi jika itu adalah Liuli sendiri, dia akan terlalu tenang. Kebijaksanaan dalam keheningan itu berada di luar jangkauan bahkan Sui Liuli. Hanya dengan sedikit pemikiran kamu dapat sampai pada kesimpulan yang benar. Liuli yang tidak mendapat balasan menggunakan punggung tangannya yang indah untuk memukul pinggang Yelang dengan lembut di kasur dan bertanya, kenapa kamu tidak menjawab? Yelang menggerakkan tubuhnya, mengubah posisinya, dan berbaring miring menghadap Liuli dan bertanya, apa yang harus aku katakan? Jadi di matamu, aku menipumu untuk mendapatkanmu? Dan antara kamu dan aku, tidak bisakah kita memainkan beberapa permainan menyenangkan? Pada saat ini, semua alasan tampak begitu pucat di hadapan kebohongan yang terang-terangan seperti itu. Apalagi dengan kepribadian Liuli, dia paling benci kebohongan, dan mengakuinya sama saja dengan menambah bahan bakar ke api. Jawaban ini sepertinya merupakan pengakuan, tetapi juga menempatkan tuan rumah di kursi pengemudi. Tidak boleh ada pelanggaran sekecil apapun antara suami dan istri. Yelang bertanya lagi, menatap profil halus Liuli dengan mata membara, seperti batu giok sebening kristal. Gemerisik, Liuli berbalik. Sedikit mengernyit seolah-olah dia merasa tidak enak badan, tetapi ketika dia melihat tatapan membara Yelang, hatinya melunak dan dia menjelaskan. Bukan itu maksudku, hanya saja aku tidak menyangka akan berada dalam adegan seperti itu, aku tidak pernah menyangka akan ada suasana seperti itu. Kata-kata suami dan istri dari mulut Yelang masih bergema di telinganya, terngiang-ngiang untuk waktu yang lama. Ini memang salahku, aku terlalu cemas meskipun efek samping dari integrasi 5 elemen tidak terlalu dibesar-besarkan, namun tetap memengaruhi kondisi pikiranku. Jika itu orang lain aku mungkin bisa menahannya, tetapi ketika aku memikirkan itu adalah kamu. Terutama ketika kita bertemu lagi setelah berpisah begitu lama, aku tidak ingin ada batasan di antara kita lagi, sayangnya, sebanyak apapun aku menjelaskannya, semua sia-sia. Pada akhirnya, ini adalah salahku, Yelang menghela napas dan bergumam dengan acuh tak acuh. Untungnya, aku sudah meminum teratai salju Tianshan 1000 tahun sebelumnya, dan dengan efek dari kesatuan 5 elemen, sekuel dari metode abadi 5 elemen tidak muncul terlalu serius padamu. Mungkin itu benar-benar sifat lekas marah dari atribut api yang telah memengaruhi penilaianku untuk waktu yang singkat. Setelah Liuli bergumam, dia berhenti diam dan tidak lagi berniat menyalahkannya. Matanya menjadi kosong, linglung, dan tanpa tujuan. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak bahagia? Yelang melingkarkan lengannya di pinggang ramping Liuli, memeluk tubuhnya yang anggun dalam pelukannya, mengetuk dahinya dengan dagunya, dan bertanya dengan lembut. Aku tidak bahagia, tetapi sebelum aku kembali, aku pikir aku akan melupakan semua belenggu. Tetapi setelah kejadian ini benar-benar terjadi, aku masih merasa ragu di hatiku. Tidak tahu bagaimana menghadapi King Yu dan yang lainnya lagi, Liuli menghela napas tanpa daya. Tidak peduli apapun, dia adalah guru Luo King Yu. Orang yang mengajar dan menjawab pertanyaan. Bagi King Yu yang telah menjadi yatim piatu sejak kecil, dia adalah guru sekaligus ibu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa suatu hari kamu akan merebut tunangan muridmu? Yelang menutup mulutnya rapat-rapat, diam seperti seekor jangkrik. Dia tidak akan cukup bodoh untuk terburu-buru melakukan sesuatu yang di luar kendalinya. Keheningan berarti persahabatan, Liuli yang genit mengangkat matanya dan melihat mata Yelang yang berkeliaran. Dia segera menyadari apa yang dia pikirkan, mengangkat kakinya dan menendangnya di kasur, dan memarahinya dengan malu dan marah. Jika aku tahu kau berani menggertak King Yu dengan trik aneh yang kau gunakan sebelumnya. Jangan salahkan aku, tuanmu, karena kejam ketika saatnya tiba, kau, si brengsek, harus dihukum berat. Wow, Yelang mengangkat selimut.
Menarik lengan Liuli yang putih seperti giok menatap kain penutup perut yang disulam dengan gunung dan pohon dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja memikirkan sebuah trik. Memeluk adikku dan membunuhnya. Meskipun Liuli tidak mengerti, dia bisa tahu apa yang sedang terjadi hanya dengan melihat ekspresi Yelang. Dia dengan marah berkata, kau mesum apa yang akan kau lakukan? Bab 1114 panen besar upgrade 9 putaran seni naga surgawi, bukankah ini yang kau katakan? Sudah kubilang jangan gunakan jurus-jurus kacau ini pada King Yu dan yang lainnya, bukankah itu berarti? Yelang tersenyum dengan bibirnya dan tatapan penuh nafsu di matanya, menatap wajah indah Liuli dengan rakus. Kalau soal pemahaman bacaan, Yelang selalu pandai dalam hal itu. Orang-orang yang lahir dan besar di ibu kota itu asli. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak menginginkan hal-hal berantakan ini, mungkin wanita yang mengambil inisiatif untuk mengusulkannya. Misalnya, Ning Qianqian. Kakak perempuan junior ketujuh yang sudah lama menderita kerontokan rambut. Trik itu pasti lebih dari miliknya. Menurut kata-kata Ning Qianqian, kamu belum pernah makan daging babi tetapi kamu belum pernah melihat babi berlari. Jika Ning Qianqian dan yang lainnya dengan kuat memintanya, Yelang, sebagai seorang pria, tidak bisa melawan keinginan wanita bejat itu. Bukan maksudku berhenti main-main, turunkan aku. Pipi Liuli memerah saat dia berteriak marah sambil berjuang keras dalam pelukan Yelang. Sepatu kristal itu goyah dan miring di kaki kristalnya, dan hampir jatuh snap. Sepatu kristal itu akhirnya tidak tahan guncangan dan jatuh ke tanah dengan suara yang renyah, hiss. Pada saat yang sama, Liuli tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, mata indahnya membulat, dan dia merasa sangat patah hati hingga dia tidak tahan. Itu adalah sepatu kristal yang Yelang berikan padanya untuk pertama kali. Apa yang akan dia lakukan jika sepatu itu rusak? Ding! Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000020. Ding! Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000021. Ding! Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000022. Ding! Selamat kepada host karena memicu amplifikasi keterampilan pasif. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 20000. 2 jam kemudian Yelang kemudian merokok sebatang rokok sembari mengisapnya dengan santai, dan diam-diam menginstruksikan sistem dalam benaknya, tingkatkan seni naga surgawi 9 putaran. Meningkatkan seni naga surgawi 9 transformasi ke transformasi ke-8 membutuhkan 50 juta poin-poin penjahat takdir. Apakah Anda yakin untuk mengonfirmasi peningkatan? Ding! Selamat kepada host karena telah meningkatkan seni naga surgawi 9 putaran ke putaran ke-8. Catatan 1 putaran ke-8 dari 9 putaran naga surgawi dapat melipat gandakan kebugaran fisik dasar sebanyak 25 kali. Catatan 2 untuk meningkatkan putaran ke-9 dari 9 putaran seni naga surgawi, kamu perlu mengonsumsi 100 juta poin nilai penjahat takdir, TSK. Mendengarkan nada dingin dari sistem, Yelang tidak bisa menahan diri untuk berdecak. Peningkatan 25 kali lipat dalam kebugaran fisik dasar, berdasarkan 6250 poin kebugaran fisik dasarnya saat ini. Dapat digandakan menjadi 156.250 poin ditambah 1.500 poin dari buah yang menghasilkan 157.750 poin. Dalam alam ki dan darah ini. Definisi dari alam dewa bela diri hanyalah kurang dari 90.000 poin kebugaran fisik. Fisik Yelang saat ini telah jauh melampaui standar minimum seorang dewa bela diri. Bahkan jika Chu Yuan dapat meningkatkan kultivasinya, dan dia mendapatkan umpan balik sebagai seorang ahli, bisa dikatakan bahwa kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Seberapa kuatkah ini? Bahkan jika dewa iblis alien itu hidup kembali dan berdiri di depannya, dia akan ditampar wajahnya. Namun, untuk memiliki latar belakang keluarga yang begitu kaya, itu juga berkat nilai penjahat takdir yang sangat besar yang disediakan oleh Liuli. Meskipun dia menghabiskan 50 juta poin, dia masih memiliki lebih dari 50 juta poin penjahat takdir yang tersisa. Meningkatkan seni 9 putaran naga surgawi ke putaran ke-9 sudah di depan mata dan menurut sifat sistem. Sepertinya ada suara ding di sui Liuli barusan. Sepertinya jika Anda hanya menjatuhkan tubuh Liuli yang memiliki atribut air, Anda juga bisa mendapatkan hadiah nilai penjahat takdir. Adapun jumlah pastinya, apakah itu akan menjadi 80 juta lagi? Yelang tidak punya cara untuk memastikan. Terlebih lagi, dalam keadaan saat ini, jelas tidak realistis bagi Liuli untuk menggunakan hukum 5 elemen abadi lagi. Yelang melirik Liuli di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa Liuli terbungkus selimut. Ada tatapan kosong di matanya, menatap kosong ke langit-langit. Di sebelahnya ada stoking putih bersih milik Ratu Elf yang tampak lebih putih dan lebih tembus cahaya. Meminum ramuan ini dapat membantumu meningkatkan kultivasimu sedikit. Yelang berinisiatif untuk memecah kecanggungan di antara mereka, mengeluarkan 10 botol ramuan konstitusi luar biasa versi plus dari ruang sistem, dan menyerahkannya ke daun telinga kristal Liuli. Melihat bahwa dia tidak berniat untuk bergerak, dia membantunya membuka tutupnya dan memberikannya ke bibirnya yang cerah dan berair. Gurgel-gurgel leher Liuli yang ramping putih memiliki sedikit naik turun. Setelah beberapa lama, Yelang dengan rasa ingin tahu bertanya, bagaimana perasaanmu? Seberapa banyak peningkatannya? Mata Liuli yang linglung mendapatkan kembali sedikit cahaya, dan dia melirik ke arah Yelang, kesal dan jengkel. Menggigit bibirnya seolah-olah dia marah mengalihkan pandangannya dan tidak menatap matanya, dan berkata dengan dingin peningkatan ini sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan.
Jika kamu tidak menyelidikinya dengan seksama, kamu tidak akan dapat menemukannya. Tidak juga, setidaknya itu setara dengan 1/80 dari tingkat kultivasimu. Peningkatan ini seharusnya tidak diremehkan ke tingkat yang bisa diabaikan, kan? Ye Lang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Liu Li menopang dirinya di tempat tidur dengan kedua tangannya. Bersandar dan bersandar pada sandaran kepala melihat Ye Lang menatap dadanya, dia dengan cepat menarik kain penutup perut rajutan hijau tua untuk menutupi pemandangan indah yang tiba-tiba terpampang, dan pada saat yang sama memelototi Ye Lang dengan jengkel. Di pohon kehidupan para elf, aku menerima kesempatan besar. Tubuh jiwa esku ditingkatkan menjadi tubuh suci jiwa es. Fisik unik ini berkali-kali lebih kuat dari tubuh jiwa es. Dengan fisik khusus ini, berlatih sudah 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Selain itu, dengan latihan ganda bersamamu barusan. Sepertinya tubuh suci roh es telah dipelihara secara diam-diam, dan kecepatan menghirup dan mengembuskan udara es telah meningkat pesat sekali lagi. Sama seperti peningkatan dari meminum 10 botol obat ini, peningkatan dapat dicapai dalam 10 hari. Bahkan jika Anda mendapatkan sedikit keberuntungan, Anda dapat mencapai lebih dari tingkat peningkatan ini dalam seminggu atau bahkan 3 hari. Apa-apaan ini? Apakah ini benar? Bahkan setelah mendengar penjelasan ini, Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah di depan Liu Li. Dengan 1000 poin kebugaran fisik, dalam keadaan normal. Tubuh suci roh es dapat ditingkatkan dalam 10 hari. Dengan sedikit keberuntungan, mungkin kita dapat mempersingkat waktu ini menjadi 3 hari. Apa konsepnya ini? Peningkatan rata-rata lebih dari 300 poin kebugaran fisik per hari, atau bahkan lebih. Apakah tubuh suci roh es begitu hebat? Kamu tidak akan tahu sampai kamu membandingkan dan kamu akan terkejut. Mengapa tubuh ilahi yang murni yang terus ditingkatkan miliknya ini tidak memiliki kemampuan lain kecuali meningkatkan kekuatan fungsi ginjal sampai batas tertentu? Mungkinkah ada kesalahan anotasi literal dalam sistem fisiknya bukan tubuh ilahi yang murni tetapi tubuh ginjal yang murni? Kamu bersumpah di depanku tetapi kamu tidak diizinkan berbicara seperti itu di depan Nanan. Liu Li memberikan peringatan lembut. Dan rasa malu serta amarah di lubuk matanya berangsur-angsur memudar digantikan oleh kekhawatiran. Dewa Iblis sudah mati, tetapi kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia meninggal tidak bisa diabaikan. Jika iblis asing dapat menyerang planet Ki dan Darah, maka planet biru kita secara alami dapat menjadi sasaran oleh pesawat lain juga. Mengingat kemunculan buah-buahan khusus itu di utara, sangat mungkin bahwa ini adalah awal dari mutasi. Bab 1115 Putra Keberuntungan yang baru, Klan Nangong kuno. Sekarang setelah kita menyelesaikan tugas di alam Ki dan Darah, kita harus segera kembali ke Bintang Biru. Jika terjadi kelainan apapun di Bintang Biru, yang pertama melawan pasti keluarga-keluarga terkemuka di ibu kota, terutama kakek, mengingat karakternya. Dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang kuat dari dimensi lain mengingini peluang di Bintang Biru. Kita tidak akan pernah membiarkan ras lain menyerbu wilayah kerajaan naga kita. Dewa Iblis sudah sangat kuat, jadi orang-orang kuat dari pesawat lain tidak mungkin selemah itu. Jika kita tidak segera kembali, aku khawatir kakek akan berada dalam bahaya. Ketika Liu Li mengatakan ini, kecemasan di matanya terlihat jelas dan dia khawatir tentang keluarga Ye dari lubuk hatinya. Bukan hanya orang tua itu tetapi juga ibu dan bibinya, dia sangat khawatir tentang mereka. Sepertinya dia sudah menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Ye di dalam hatinya, dan tidak akan pernah membiarkan kerabatnya menderita penganiayaan apapun. Ye Lang merasakan arus hangat melonjak di dalam hatinya. Tepat saat dia hendak berbicara, suara dingin dari sistem berdering di telinganya lagi. Ding, skrip baru telah berhasil diintegrasikan. Diperlukan 10 juta poin Destiny V-Line untuk melihatnya. Apakah host ingin tahu sebelumnya? 10 juta poin nilai penjahat takdir? Anda bisa merampok secara terang-terangan, tetapi mengapa menyebutnya konsumsi? Sudut mulut Ye Lang berkedut hebat. Sekarang karena kekuatanmu meningkat, kesulitan untuk mendapatkan nilai penjahat takdir ini menurun, dan pada saat yang sama, intensitas konsumsi juga meningkat secara signifikan. Naskah sebelumnya tampaknya hanya menghabiskan 3.200.000 poin nilai penjahat takdir. Bahkan jika naskah ini menggandakannya, seharusnya hanya 6.400.000 poin. Tapi sekarang harga yang diminta adalah 10 juta. Sialan Tongsi tua, kau sangat jahat. Mengerti? Karena masalah ini menyangkut keselamatan keluarga Ye, Ye Lang menahan rasa sakit dan memastikan informasinya. Saat 10 juta poin nilai penjahat takdir ditarik napas sejuk seperti angin musim semi yang hangat. Membelai hatinya dan pesan lembut secara bertahap mengalir ke pikiran Ye Lang mengalir perlahan diterima dan dicerna. Harus dikatakan bahwa semakin banyak Destiny V-Line value yang Anda habiskan, semakin baik layanan sistemnya. Cara informasi ini membanjiri pikiranku menjadi semakin nyaman. Ye Lang perlahan membuka matanya dengan tatapan serius. Ye Qianyu, putra takdir yang baru. Setelah memilah plot di benaknya, Ye Lang menjadi semakin marah. Putra takdir macam apa Ye Qianyu ini? Seluruh bintang biru telah berubah menjadi tanah tandus dan hanya Ye Qianyu dan beberapa orang lainnya yang mendapat kesempatan untuk memasuki bidang tertinggi. Jika satu orang mendapat kesempatan, seluruh dunia akan terkubur bersamanya, kan? Seperti yang dikatakan Dewa Iblis dalam naskah baru. Bintang biru didambakan oleh dimensi yang tak terhitung jumlahnya, yang telah mengincarnya dengan penuh nafsu dan akhirnya melancarkan invasi.
Bahkan jika bintang biru memiliki fondasi yang tidak dimiliki oleh alam ki dan darah, lawannya bukan hanya satu klan iblis asing. Ada lebih dari segelintir alam yang sekuat klan iblis asing, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari dewa iblis asing. Meskipun orang-orang kuat yang tersembunyi di bintang biru berjuang sampai mati dengan segala cara, pada akhirnya seluruh bintang biru hancur dan binasa. Dengan miliaran korban jiwa kerajaan naga di bintang biru hampir hancur total, dan hampir semua keluarga besar di ibu kota musnah. Tentu saja. Dalam perkembangan yang sudah ditetapkan, keluarga Ye juga akan menjadi bagian dari umpan meriam. Ini adalah tren umum, dan bahkan putra keberuntungan pun tidak dapat membalikannya. Tetapi jika keluarga Ye pun hancur, atau bahkan seluruh bintang biru hancur, apa gunanya putra takdir yang jelek ini? Tunggu sampai dia kembali 100 atau bahkan 1000 tahun kemudian untuk membalas dendam. Dia merasa senang karena telah membalas dendam, tetapi bisakah orang mati dihidupkan kembali? Pada saat itu, dia paling banter akan mengenang masa lalu dengan kesedihan di matanya. Dan kemudian wanita cantik di sampingnya akan merasa kasihan padanya dan membantunya menyembuhkan luka batinnya dari lubuk hatinya. His. Hanya memikirkannya saja, Yelang tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan lehernya dan merinding di punggungnya. Sedikit niat baik yang dibawa oleh murid Cuyuan sekali lagi sepenuhnya terhapus oleh putra takdir bernama Ye Qianyu ini. Lebih baik membunuh hal semacam ini. Masalah yang bisa diselesaikan oleh putra keberuntungan juga bisa diselesaikan olehnya, si penjahat besar. Masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh putra keberuntungan dapat dipecahkan olehnya, si penjahat besar. Apa gunanya putra keberuntungan sialan ini? Ada apa denganmu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Liuli melihat Yelang mengerutkan kening, seolah dia sangat marah, dan bertanya dengan bingung. Yelang menarik napas, dengan lembut membelai ujung hidungnya yang lembut, dan berkata dengan lembut, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sedang memikirkan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Kita pasti harus kembali ke Blue Star Boot untuk saat ini masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di Qi and Blood Plain selain itu. Gerbang tidak selalu dapat ditempatkan di daerah terpencil itu lebih baik memindahkannya ke kota Kekaisaran Dacu. Jika kita benar-benar mendapat masalah dan membutuhkan bantuan, kita dapat memberitahu mereka tepat waktu dan meminta orang-orang dari Qi and Blood Plain untuk pergi ke Blue Star untuk memberikan dukungan. Setelah jeda, mata Yelang menjadi lebih lembut, dan arus hangat melonjak di dalam hatinya. Dia terus menatap mata Liuli dan berkata dengan emosi. Jika kakek dan yang lainnya tahu bahwa kamu mengkhawatirkan mereka di dalam hatimu, mereka pasti akan bahagia memiliki cucu menantu yang berperilaku baik dan berbakti seperti itu. Namun, menurut informasi saya, keluarga Ye tidak akan menghadapi terlalu banyak masalah dalam jangka pendek, dan tidak akan ada korban jiwa, jadi kamu bisa tenang. Dalam perkembangan yang sudah berjalan, orang-orang yang secara alami kuat dari dimensi lain dan bahkan beberapa sekte tersembunyi di Blue Star mulai bermunculan. Namun, orang-orang kuat ini saat ini hanya menginginkan beberapa keluarga besar di ibu kota yang tidak memiliki dukungan. Ingin menyerang keluarga Ye di ibu kota. Para antek kecil di depan ini tidak memiliki modal dan kemampuan untuk melakukan itu. Terlebih lagi, di belakang keluarga Ye. Tidak hanya mereka mengendalikan beberapa serangan tembakan modern, tetapi mereka juga mendapat dukungan dari klan Nangong kuno. Itulah keluarga Nangong yang dipimpin oleh kakek saya yang selalu berselisih dengan kakek saya. Belum lagi berurusan dengan antek-antek yang muncul sebelumnya. Keluarga Nangong juga merupakan kekuatan top mutlak bahkan ketika perang pesawat dimulai dalam kekacauan pesawat. Klan kuno Nangong membunuh orang tanpa pandang bulu kecuali pendeta Tao tua di kuil Tao. Hanya ada sedikit orang yang bisa menekan klan kuno Nangong. Bagaimana mungkin kekuatan yang begitu besar dapat ditekan oleh antek-antek ini dalam perubahan sebelumnya bahkan jika kakek dan kakek tidak terlalu akur?